Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Minggu lalu kita telah membahas mengenai ruang. Masih ingat kan? Saat ini kita tinggal di sebuah ruang yang bernama negara Indonesia. Di mana sih letak negara Indonesia? Nah, kali ini kita akan membahas tentang letak dan luas negara Indonesia dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis dengan benar. Lokasi suatu wilayah dapat dilihat melalui sebuah peta. Nah, peta sendiri adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Untuk memahami peta, tentu kalian harus tahu apa saja komponen yang ada pada peta tersebut. Nah, berikut adalah komponen peta. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contohnya, peta Jawa Timur, maka isinya adalah peta wilayah Jawa Timur. Yang kedua, skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Contohnya, jika suatu peta memiliki skala 1:1 juta, berarti objek yang jaraknya 1 cm pada peta, jarak pada sesungguhnya adalah 1 juta cm atau 1 km pada kondisi aslinya. Ada dua jenis skala, yaitu skala angka dan skala garis. Komponen yang ketiga yaitu orientasi utara atau panah yang berguna untuk menunjukkan arah utara pada peta. Komponen yang keempat yaitu simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bucur sangkar, segitiga, dan lainnya. Sebagai contoh, ibu kota negara menggunakan simbol berbentuk bucur sangkar berwarna merah, sedangkan gunung menggunakan simbol segitiga. Sedangkan simbol garis dapat digambarkan dalam beragam bentuk, warna, dan ukuran ketebalan yang berbeda. Contohnya, sungai yang menggunakan simbol garis tanpa putus berwarna biru. Selanjutnya, simbol warna. Tidak sembarangan warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan dalam penggunaannya. Misalnya, warna perairan seperti sungai, danau, dan laut diberi warna biru, sedangkan jalan diberi warna merah. Kemudian ada dataran rendah yang menggunakan simbol berwarna hijau. Akhir ada simbol area yang juga memiliki aturan tertentu dalam penggunaannya. Misalnya, danau yang menggunakan simbol area berwarna biru. Komponen yang kelima yaitu garis koordinat. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat ini sangat penting karena akan menunjukkan lokasi pada peta. Komponen yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Komponen yang ketujuh adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Nah, pada legenda inilah seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Yang kedelapan adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta tersebut. Setelah mempelajari komponen peta, kita akan mencari letak negara Indonesia. Kenapa sih kita perlu mengetahui letak Indonesia? Letak suatu wilayah penting untuk kita ketahui, karena dengan mengetahui letak wilayah tersebut, kita bisa mencari tahu bagaimana karakteristik wilayah tersebut.
Misalnya, kita tahu letak suatu wilayah ada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana posisi wilayah tersebut dengan wilayah lain. Apakah wilayah tersebut wilayah terisolir yang jauh dari daerah lain atau daerah pusat kota? Lalu, di mana letak negara Indonesia? Tadi sudah kita bahas salah satu komponen peta, yaitu garis koordinat, yang merupakan garis khayal atau garis bantu untuk menentukan lokasi suatu wilayah pada peta. Nah, letak suatu wilayah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur tersebut disebut dengan letak secara astronomis. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya ini, Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Perhatikan peta berikut ini. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis, dan Indonesia seluruhnya masuk dalam wilayah tropis. Selanjutnya, kita lihat letak Indonesia secara geografis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan. Selain itu, Indonesia juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Hal ini membuat letak Indonesia menjadi strategis, karena menjadi jalur lalu lintas utama perdagangan antar negara-negara di Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Jika kamu memperhatikan peta jalur perhubungan dunia, akan tampak banyak alternatif rute pelayaran. Rute yang bercetak tebal merupakan jalur utama pelayaran dunia. Jalur utama tersebut merupakan jalur pelayaran perdagangan paling penting dan melayani pasar utama dunia. Pada peta, terlihat Indonesia dilalui oleh jalur pelayaran utama dunia tersebut. Selain dilalui jalur utama, Indonesia juga dilalui oleh jalur pelayaran sekunder. Selanjutnya, letak Indonesia secara geologis. Letak secara geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Secara geologis, Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Posisi tersebut membuat Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Keuntungan dari letak geologis seperti ini adalah beragamnya potensi sumber energi dan mineral. Selain itu, banyaknya aktivitas gunung api membuat tanah di Indonesia menjadi subur. Namun, letak geologis ini juga membuat wilayah Indonesia rawan gempa dan gunung meletus. Setelah mengetahui letak Indonesia, sekarang, berapa sih luas wilayah Indonesia? Menurut Badan Informasi Geospasial, wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Daratannya terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Banyaknya pulau tersebut membuat garis pantai Indonesia menjadi sangat besar, yaitu mencapai 99.030 km.
Setelah mengetahui letak dan luas Indonesia, tentu kita harus bersyukur hidup di negara tropis yang sinar mataharinya bersinar sepanjang tahun dan suhu udaranya tidak berubah secara drastis saat perubahan musim, sehingga masih nyaman untuk beraktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan. Kita juga patut bersyukur karena Indonesia memiliki tanah yang subur, sehingga Indonesia memiliki beraneka ragam flora dan fauna, serta memiliki kekayaan sumber energi dan mineral. Bentuk syukur tersebut bisa dilakukan dengan belajar yang rajin, agar kelak kita mampu mengelola kekayaan Indonesia tersebut dan menjadikan Indonesia negara maju. Sekian materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.